mafia, chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Semua, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Cimret. Saya Prodi Pak semester 2. Saya di sini ingin membuat video tentang teori belajar yang berjudul Teori Belajar Konstruktisme yang dibimbing oleh dosen pengampu kami yang bernama Dr. Baginda Sitompul, MPDK. Sebelum kita masuk ke materinya, mohon bantu like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Terima kasih. Baik, di sini ada 6 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama adalah tokoh-tokohnya, yang kedua kelemahan dan kelebihannya, ketiga tujuan, keempat karakteristik, kelima peranan seorang guru, keenam implikasi teori belajar terhadap pembelajaran. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tokoh-tokoh yang sangat penting dalam teori belajar ini. Yang pertama menurut Kakuli pada tahun 2003 yang mengatakan tentang pandangan tentang proses pembelajaran yang memperoleh pengetahuan yang diawali dengan terjadinya sebuah konflik kognitif yang hanya dapat diatasi melalui pengetahuan diri. Pada akhir proses pembelajaran, pengetahuan akan dibangun oleh anak melalui pengalamannya atau hasil interaksinya. Maksudnya itu, pembelajaran itu akan dapat ke anak itu sendiri yang akan membuat proses itu terjadi melalui interaksi pembelajaran yang dilakukan di antara guru ataupun teman. Yang kedua, menurut Abimanyu, yaitu pendekatan pembelajaran yang meyakinkan jika seseorang mampu membangun pengetahuan sendiri berdasarkan pengalaman orang lain. Contohnya, kita belajar tentang kedisiplinan melalui pengalaman orang. Contohnya, yang kita tidak disiplin, tetapi orang lain disiplin, kita bisa mengambil makna yang positif. Yang ketiga, menurut Koidi Jadi pada tahun 2005 yang mengatakan bahwa mengubah pengetahuan yang dimiliki seseorang yang telah dibangun atau dikonstruk sebelumnya, perubahan itu sebagai akibat dari interaksi dengan lingkungannya. Contoh maksudnya itu adalah hubungan interaksi antara kita dengan masyarakat. Bagaimana kita dapat menelah apa yang baik dan jahat dalam interaksi itu, begitu juga dalam pembelajaran. Baik, di sini saya akan membahas tentang pembahasan nomor 2, yaitu tentang kelebihan dan kelemahannya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kelebihannya, yaitu teori ini dalam proses berpikir menggunakan pengetahuan baru terhadap siswa atau mencari ide atau menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Yang kedua, melatih siswa untuk bekerja sama dan terlibat dalam suatu kegiatan. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan menumbuhkan kreativitas atau kepercayaan diri. Dan keempat, melatih siswa berpikir kritis dan kreatif. Terus kelemahannya adalah sulit mengubah keyakinan guru yang sudah terstruktur atau menggunakan pendekatan tradisional yang bertahun-tahun. Itu sering terjadi pada guru yang sudah lama, sekitar 40-an ke atas, itu masih menganggap bahwa pembelajaran yang modern itu sangat tidak efektif untuk mahasiswa atau pendidik. Dan kedua, kemungkinan terkendala oleh sarana atau prasarana. Sarana dan prasarana itu dilakukan atau diadakan oleh pemerintah ataupun sekolah. Dan yang ketiga, proses belajar di mana peran guru sebagai pendidik sepertinya kurang begitu mendukung. Jika guru tidak memotivasi seorang murid, maka dia tidak akan, dan murid itu tidak akan menerima motivasi tersebut, karena guru itu tidak membimbing atau dapat menyelesaikan permasalahan oleh murid tersebut. Kita akan membahas tentang tujuan. Yang pertama itu mengembangkan keahlian peserta didik dan mengajukan pertanyaan dan tanya jawab. Yang kedua, mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menjadi pemikiran yang mandiri. Ketiga, membantu peserta didik untuk mengembangkan pengertian dan pembahasan setiap konsep secara lengkap. Dan keempat, membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap. Keempat, kita akan membahas tentang karakteristiknya. Yang pertama itu adalah memberikan pemahaman tentang pentingnya proses dan hasil pembelajaran. Yang kedua, mampu ide-ide yang muncul
dan peserta didik yang dijadikan dasar untuk membuat perencanaan suatu pembelajaran. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada pelajar untuk mengajukan ide maupun melakukan tanya jawab. Baik, di sini akan saya membahas yang nomor 5 tentang peranan seorang guru dalam teori belajar. Yang pertama yaitu menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa untuk bertanggung jawab, mengajar atau berceramah, menghukum atau memberikan tugas utama. Yang kedua, menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang untuk siswa untuk membentuk mereka dalam mengekspresi atau gagasan. Guru perlu menyemangati siswa dalam menyediakan pengalaman atau konflik. Yang ketiga, mengevaluasi atau menunjukkan apakah pemikiran siswa belajar berjalan atau tidak. Guru menunjukkan dan mempertanyakan apa pengetahuan siswa dapat dilakukan untuk menghadapkan suatu persoalan yang baru dan berkaitan. Baik, di sini saya akan membahas yang terakhir, yaitu tentang implikasi teori belajar. Yang pertama, saya akan menjelaskan bahwa implikasi teori potristik ini berkaitan dengan pembelajaran proses pembelajaran modern yang berkembang, pembelajaran dengan web learning ataupun pembelajaran melalui sosial media. Pembelajaran dengan sosial media memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berinteraksi, berkolaborasi, dan juga berbagi informasi dan pemikiran secara bersama. Sama halnya dengan pembelajaran melalui kepada peserta didik untuk melengkapi satu sama lain atau lebih tugas melalui jaringan internet. Selain itu juga dapat melakukan pembelajaran kelompok dengan menggunakan fasilitas internet maupun Google. Jadi, beberapa implikasi teori belajar ini ada 4. Yang pertama, kurikulum yang disajikan melalui dari keseluruhan menuju ke bagian-bagian dan melebihi pendekatan kepada konsep-konsep yang lebih luas. Yang kedua, pembelajaran lebih menghargai pada pemunculan atau pertanyaan dan ide-ide peserta didik. Yang ketiga, peserta didik atau pembelajaran yang berlangsung bekerja dan dalam proses berkelompok. Dan keempat, peserta didik dipandang atau sebagai yang dapat dimunculkan oleh teori-teori tentang dirinya. Jadi inti yang saya dapat dalam proses pembelajaran ini yaitu memiliki peran yang sama antara siswa dan guru. Kenapa? Karena jika tidak ada guru yang membimbing atau mendidik peserta itu, maka pembelajaran itu tidak akan terjadi. Begitu juga dengan siswa. Jika tidak ada pembimbingan dari guru, maka dia tidak akan dapat menyelesaikan permasalahan. Tapi menurut saya ini lebih cenderung kepada siswa karena ini memprioritaskan kepada siswa untuk lebih aktif dalam cara pemikiran penyelesaian mandiri. Di sini saya akan memberikan kata motivasi untuk kita semua. Hanya karena prosesmu lebih lama daripada yang lain, bukan berarti kamu gagal. Menurut Al David. Demikian presentasi yang dapat saya lakukan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Shalom.